Welcome my YouTube channel, makasih sudah mampir ke video ini. Dan hari ini aku akan membahas seputar kehamilan. Dan aku juga mau cerita sedikit tentang aku punya kista sampai aku tuh bisa hamil. Jadi aku pribadi sudah punya anak pertama, sudah umur 5 tahun, udah besar lah ya. Jadi pada saat itu memang aku hamil anak pertama ini juga cepet banget. Aku nikah 1 bulannya itu aku langsung hamil, langsung dapet gitu, langsung hamil. Dan pada saat itu aku tuh berpikiran, aku tuh subur banget ya. Aku nikah 1 bulan udah hamil. Aku kok subur banget gitu. Aku berpikiran seperti itu. Makanya aku tuh pending punya anak dulu. Karena aku berpikiran aku terlalu subur. Jadi aku berpikirannya mungkin aku nunggu 2 tahun 3 tahun nanti kalau mau punya anak kan gampang gitu. Karena aku berpikiran terlalu subur. Dan ternyata itu tidak semudah yang aku bayangkan. Jadi banyak banget masalah-masalah problemnya juga. Jadi seiring berjalannya waktu, anak aku itu sudah umur 2 tahun setengah. Pada saat itu aku sudah mau memutuskan punya anak kedua. Dan mama aku tuh dapat musibah, yaitu kanker rahim. Dan itu termasuk penyakitnya sudah berat, sudah masuk ke stadium 4. Dan pada saat itu aku pending untuk punya anak dulu. Kenapa? Karena aku orangnya tuh pikirnya panjang. Aku berpikirnya nanti kalau misalnya aku hamil, nasib mamaku tuh gimana? Karena mama aku itu termasuk penyakitnya tuh berat. Karena kan aku mau angkat dia gitu kan. Lebih lebih pakai tenaga gitu. Jadi aku memutuskan nggak mau hamil dulu. Aku takutnya itu sebenarnya bisa, cuma aku takutnya itu aku tuh terlalu capek. Karena kan kita hamil belum tentu kita kuat. Ada juga hamil itu bawaannya tuh mual, betes. Aku takutnya seperti itu. Jadi nanti kasihan mama aku. Jadi aku memutuskan gak dulu deh, gak mau punya anak. Mungkin waktunya belum tepat, Tuhan belum kasih aku di waktu yang tepat, gak apa-apa. Aku tuh pending dulu, fokus jaga mamaku. Dan mamaku tuh bertahan hanya 1 tahun 2 bulan. Itu udah termasuk lama sih. Dan itu kasihan banget, mamaku kesakitan banget. Untung aku gak hamil. Aku tuh lebih fokus urusin mamaku dulu. Jadi mamaku tuh meninggal bulan 6 2019. Semenjak mamaku tuh meninggal, itu posisi papaku tuh juga udah drop. Udah drop banget sih. Dia juga ada penyakit diabetes, asam urat, udah gitu banyak sih. Soalnya papaku kan pakai tongkat kan, itu kurang fit banget sih, kurang fit banget. Pada saat meninggal mamaku tuh, papaku tuh sedih banget, galau banget. Dan kalian mau tahu nggak sih, papa dan mamaku tuh meninggalnya tuh jaraknya cuma 3 bulan. Jadi mamaku tuh meninggalnya bulan 6, papaku tuh bulan 9. Tahunnya sama, tahunnya 2019. Itu rasanya tuh berkeping-keping hancurnya. Sedih banget. Dan pada saat itu aku juga lagi sibuk pindah rumah ya, sibuk pindah rumah banget. Saking aku capeknya, aku tuh kena tipes. Dan itu aku kurus banget sampai teman aku tuh bilang kamu tuh jelek banget kurus. Sempat down sih, sempat down, cuma namanya sakit jadi gimana gitu kan. Sempat 2 bulan gak bisa makan nasi sama sekali. Aku sembuh totalnya tuh 4 bulan baru fit gitu. Jadi pas aku udah fitnya itu, aku rencana pengen hamil lagi. Pengen punya anak lagi gitu. Maksudnya kan rencana lah gitu, rencana. Dan tiba-tiba kakak aku bilang sama aku, dia panggil aku adik kan, Dek, aku hamil loh. Aku bukan sedih karena kakakku hamil. Aku tuh sedihnya kalau nanti dia hamil, aku hamil, siapa yang jaga toko? Karena posisinya kan papa dan mamaku tuh sebenarnya usaha kosmetik. Sebenarnya punya papa dan mamaku. Kita hanya membantu sih sebagai anak. Jadi kalau misalnya papa dan mama udah meninggal, otomatis kita sebagai anak yang pasti kita teruskan. Jadi aku tuh orangnya pikirnya panjang. Nanti kalau misalnya papa dan mamaku kan udah meninggal nih, kalau misalnya kakakku hamil, aku hamil juga, itu nggak ada yang jaga toko, hancur sudah. Jadi aku memutuskan, oke deh, kali ini kamu hamil nggak apa-apa. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, nggak terasa kakakku sudah melahirkan dan anaknya itu sudah umur 1 tahun. Jadi pada saat itu kakakku tuh bilang sama aku, Dek, kayaknya kamu udah boleh deh, udah punya anak katanya. Kan kamu udah nggak ada beban lagi gitu. Mama dan papa udah tenang di atas, kamu juga udah pindahan rumah. Boleh deh kamu hamil katanya gitu. Udah cocok, soalnya nanti kamu kalau hamil, anak dia kan masih umur 1 tahun. Nanti kalau misalnya aku melahirkan, misalnya nih, anaknya udah umur 2 tahun, katanya seperti itu. Aku bilang, iya oke deh Ceh, aku bilang gitu, nanti aku coba. Aku bilang gitu kan. Jadi kakakku bilang lagi, katanya gini, Dek, kalau misalnya satu tahun ini kamu belum hamil, aku yang hamil, katanya gitu.
aku tuh langsung shock. Aku bilang janganlah Ceh, aku bilang kasih aku dulu hamil kan. Apa ya, karena anakku tuh udah umur 4 tahun setengah, jadi kalau misalnya punya adik takutnya tuh jaraknya tuh jauh banget gitu. Pada saat kakak aku tuh bilang seperti itu, aku tuh langsung gercep, aku tuh langsung bilang sama suami aku bilang Beb, kan ini aku udah pindahan rumah, papa dan mama juga udah tenang di atas, aku tuh nggak ada beban lagi, aku bilang sama dia gitu kan, kayaknya udah boleh deh kita hamil lagi anak kedua, aku bilang gitu. Katanya ayo gitu. Kalian mau tau nggak sih, jadi aku tuh sempat jaga 4 tahun, selama 4 tahun ini aku tuh jaga nggak hamil. Itu aku jaganya alami, aku nggak KB, aku nggak KB suntik, dan aku nggak pakai spiral. Aku tuh jaga alami, itu maksudnya maaf ya, aku nggak tembak dalam. Jadi selama 4 tahun ini aku tuh tembak luar, maaf ya kalau kasar, maaf nih. Jadi selama 4 tahun ini bukan aku yang gak mau punya anak, cuma waktunya belum pas karena Tuhan tahu kalau misalnya nanti aku hamil, aku banyak beban, itu akan membahayakan kondisi baby aku, mungkin seperti itu. Dan Tuhan tuh sayang banget sih sama aku. Dan kalian mau tahu, pas ke 5 tahunnya ini, karena kan 4 tahun ini aku udah jaga ya, udah jaga banyak banget ya masalahnya. Dari aku pindah rumah, dari mamaku meninggal, papaku meninggal, sakit, pindah rumah, kena tipes, kakakku hamil lagi. Jadi ke 5 tahunnya ini, aku sudah merasa 5 tahun ini udah pas deh aku punya anak lagi, karena ke 5 tahun ini aku udah, maksudnya udah tenang gitu, udah tenang, gak ada yang dipikirkan lagi gitu. Dan kalian mau tahu, ke 5 tahun ini aku baru tembak dalam, maaf ya kalau kasar, aku baru perdana dan pertama kalinya ke 5 tahun ini, itu nggak salah bulan 7 aku tes tembak dalam, maaf ya, itu perdananya dan pertama kali sperma masuk ke dalam vagina aku. Dan suami itu luar biasa banget sih, dia tahan. Belum tentu suami itu tahan ya gitu, karena suami aku pribadi dia tahan, nggak mau tembak dalam gitu, karena dia juga kasihin aku kan, banyak beban juga, mau urusin ini urusin itu, belum selesai. Oke, kita lanjut. Jadi pas bulan 7-nya itu aku tuh coba tembak dalam. Aku berpikirnya kan, aku tuh subur ya, karena anak pertama itu kan aku cepat banget dapatnya. Jadi aku berpikirannya mungkin nanti aku tembak dalam ini, mungkin anak kedua aku cepat pasti dapatnya. Ternyata enggak semudah yang aku bayangkan. Ternyata jong. Bulan 7-nya aku coba, bulan 8-nya aku haid, dan bulan 9-nya juga aku coba, aku haid juga. Dan aku berpikir, loh kok aku belum hamil ya, maksudnya aku kok nggak hamil gitu kan, aku subur gitu. Ternyata nggak seperti itu yang kita bayangkan. Jadi bulan 10-nya aku memutuskan mau ke dokter, mau program, dan aku ke dokter A. Aku bilang, Dok, aku mau program hamil nih, sekalian cek juga ya perut aku juga bilang gitu kan. Dan dia lihat sih pas USG itu aku ada kista. Pada saat itu kista aku tuh masih ke 3 cm gitu. Dan pada saat itu aku tuh hiraukan, aku nggak memikirkan kista aku hanya memikirkan aku tuh harus bisa hamil gitu. Aku tuh program sama dokter A, dan dia kasih aku tuh obat. Jadi biasanya kalau kita program hamil itu kan, biasanya kalau dikasih obat kan kita minumnya itu malamnya tuh kita langsung minum kan, maksudnya pada saat itu kita juga langsung minum sampai 1 bulan. Dan dokter A ini beda gitu, dia kasih aku tuh obat, tapi aku minumnya itu harus nunggu haid. Jadi dalam hatiku, jadi 1 bulannya itu aku nggak minum obat sama sekali. Aku gimana ya, ibaratkan obatnya ya aku liatin terus gitu sampai aku haid, baru aku tuh minum obatnya. Kan nggak masuk akal kan. Jadi karena pada saat itu aku masih belum gitu ngerti, oke deh aku ikutin kata dokternya, nggak apa-apa. Rupanya aku haid, bulan 9 kan aku cari dokter A, bulan 10-nya aku haid. Jadi aku datang lagi tuh di dokternya, aku pikir dia kasih aku langsung obat program hamil kan. Ternyata gitu juga, dia kasih aku obat, memang obatnya mereknya lain, tapi cara minumnya juga sama gitu, minumnya harus haid. Jadi kapan aku hamilnya kalau aku nunggu 1 bulan lagi? Jadi aku tuh beli obat itu sia-sia gitu dong. Berarti dokternya tuh mendoakan aku haid. Jadi alasan dokternya tuh bilang kalau kita minum obatnya itu pada saat haid, itu akan memicu sel telur kita tuh lebih besar. Katanya seperti itu. Dalam hati tuh kayak nggak deh, aku nggak mau cari dokternya lagi. Takut nanti ke 3 bulannya aku cari dia seperti itu lagi gitu. Jadi kan sia-sia dong waktu kita gitu mau punya anak gitu kan. Udah deh, aku nggak mau cari dia. Nah jadi ada teman aku tawarin aku ke dokter ini. Dia bilang kamu coba deh ke dokter ini, tahu kamu tuh cocok sama dia. Soalnya kakak aku tuh lama banget hamilnya, cari dia bisa gitu. Coba kamu tes program inseminasi katanya gitu. Tahu bisa, rata-rata sih orang biasa di sana berhasil. Jadi aku pikir inseminasi itu gampang banget gitu, gampang banget. Aku pikirnya langsung ke dokter, aku bilang tuh aku mau inseminasi, mungkin langsung disuntik atau apa. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan.
Jadi inseminasi yang kalian belum mengerti itu maksudnya inseminasi, dia suntik cairan di dalam perut kita supaya telur kita membesar, jadi akan memungkinkan kita bisa hamil lebih cepat gitu. Jadi aku pikirnya tuh enak banget gitu, langsung ke dokter, langsung disuntik, aku gitu kan. Ternyata enggak, susah banget prosesnya. Ternyata pada saat itu aku perginya tuh sendiri, nggak sama suami ya. Kalian mau tau nggak sih, aku datang jam 2, aku pulang jam berapa? Aku pulang jam 9. Gila, itu luar biasa perjuangannya. Luar biasa perjuangannya, dan lama banget asli. Dan dokternya tuh nggak banyak ngomong gitu. Dokternya hanya bilang ini stator kamu tuh bagus, tapi dokternya nggak banyak ngomong gitu, nggak banyak tanya gitu. Dan susternya tuh nanya, kamu mau program apa? Mau program obat manual, inseminasi, atau bayi tabung? Jadi aku pilihnya itu inseminasi. Jadi aku kan penasaran, inseminasi itu gimana ya sus? Aku bilang gitu. Jadi dia bilang inseminasi itu harus suami istri periksa. Jadi istri harus periksa, suami juga harus periksa spermanya. Dan posisinya itu suami aku nggak mau periksa sperma. Aku udah bilang sama dia, aku bilang aku tadi ke dokter ini, kamu mau nggak cek sperma? Nggak mau katanya, pokoknya aku nggak mau cek sperma, katanya seperti itu. Jadi kalau suami udah nggak mau, itu pasti udah nggak bisa, karena kita kalau mau punya anak ini kita harus sama-sama mau, ya kan kita sama-sama punya anak. Jadi seharusnya harus sama-sama berusaha sih, biasanya seperti itu harus ya. Tapi suami nggak mau, aku nggak bisa paksakan. Dan terakhir aku tidak cari dokter itu lagi, aku pindah ke dokter C ini. Jadi sebelum aku pergi ke dokter C ini, aku tuh berdoa dulu sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, ini sudah dokter ketiga. Semoga ke dokter tiga ini bisa cocok sama aku. Semoga aku cocok sama dia, bisa hamil, dan bisa cocok minum obatnya itu sampai seterusnya. Aku doanya seperti itu. Jadi besoknya tuh aku langsung pergi. Itu nggak salah, aku perginya bulan 11 ya. Bulan 11 aku pergi cari dokter C. Kebetulan dokter C ini pernah aku cari pada saat anakku yang pertama. Aku juga cari dokter C ini gitu. Aku cari dia lagi. Dan pada saat aku pergi ke dokter C ini, posisinya aku nggak sama suami aku sendirian ya. Jadi pas aku udah sampai, aku bilang, Dok, aku mau program hamil. Oke, katanya kita periksa dulu ya, kita USG dulu perutnya. Oke, pas dia USG, aku kagetnya kista aku itu sudah ukurannya 4,5 cm. Itu udah besar banget. Aku tuh nanya sama dokternya, aku bilang, Dok, ini kista aku tuh besar banget, bahaya nggak sih, Dok? Jadi dokternya tuh bilang, kista aku ini ciri-cirinya nggak bahaya. Ini bisa nyusut kalau misalnya nanti kamu hamil, melahirkan, dia bisa nyusut sendiri. Karena kista kamu posisinya itu tidak di bagian indung telurnya, katanya gitu, nggak di bagian indung telurnya. Jadi itu nggak bahaya. Soalnya ada juga teman aku itu hamil, dia punya posisi juga punya kista, tapi dia pendarahan. Jadi aku nanya sama dokternya, kenapa teman aku ini punya kista tapi dia kok pendarahan ya, Dok? Jadi kata dokternya tuh, dia biasanya sih punya kista itu di dalam indung telur. Itu bisa, maksudnya di indungnya gitu ya, itu bisa pendarahan. Tapi kalau kamu kan di luar, itu bisa keluar sendiri katanya gitu. Kalau nanti kamu lahiran, ini bisa keluar sendiri dan bisa nyusut. Sedikit lega. Dan aku tuh nanya lagi, Dok, jadi kalau misalnya nanti dokter kasih aku obat hamil itu kan pasti kan untuk nyubur kan, aku takutnya kista aku tuh yang ikut nyubur, aku bilang gitu. Jadi dia bilang, iya memang 30%-nya bisa ikut subur, cuma kamu jangan khawatir, kista kamu tuh nggak ada bahaya, maksudnya nggak bahaya katanya gitu, bisa nyusut. Kamu jangan pikirkan apa-apa, katanya kamu fokus untuk hamil dulu, katanya gitu. Nanti kalau misalnya nanti kamu udah melahirkan, aku sekali angkat aja kistamu, katanya seperti itu. Jadi sedikit lega ya dengan. Dan terakhir dia kasih aku tuh obat program hamil, dia juga ada kasih untuk suami aku. Oke, jadi aku tuh minum. Pada saat aku pulang, aku tuh berpikiran terus tentang kista aku, karena aku takutnya itu hal yang sama seperti teman aku gitu. Jadi aku tuh cari tahu tuh maksudnya obat apa yang bagus untuk kista. Maksudnya setidaknya itu dia nyusut deh. Maksudnya dia nyusut gitu. Jadi pada saat aku hamil pun aku nggak khawatir gitu. Setidaknya dia bisa kecil. Jadi pas aku kehamilan dia juga nggak mengganggu pada saat aku kehamilan gitu. Atau berpikiran seperti itu. Jadi aku tuh cari tahu di Google ya. Aku cari tahu, rupanya keluarnya tuh pari. Katanya pari ini bagus banget untuk segala penyakit. Jadi aku pikir segala penyakit ini mungkin kista bisa kali ya. Udah deh, aku coba tes minum, karena kan minumnya nggak ribet ya, mungkin agak pahit. Jadi aku tuh tiap hari minumnya tuh 7 potong, aku tuh rebus, aku minum airnya, aku nggak jus ya, karena jus aku nggak tahan. Minumnya aku tuh rebus banget, aku tuh nggak pernah miss. Tiap hari aku itu minum. Aku minumnya tuh selama 1 bulan. Jadi aku tuh haid lagi. Bulan satunya aku haid lagi, aku cari ke dokternya lagi karena kan aku mau cek telur sekalian gitu. Jadi aku datang pada saat itu aku bawa suami aku.
bawa suami aku datang, aku bilang, dok aku haid lagi nih, aku bilang gitu. Gak apa-apa katanya, nanti kita kasih obat lagi, tambah hormonnya lagi katanya gitu. Oke deh, yaudah coba dokter USG juga sekalian perut aku ya, mau kis aku ada tambah kecil, aku bilang gitu. Jadi dokternya tuh bilang sama aku, kista itu nggak bisa kecil, malahan bisa tambah besar gitu. Aku pada saat itu agak sedikit down juga ya. Jadi pada saat dia USG dia bilang ini ukurannya sudah 3,5 cm. Kemarin kan aku ceknya 4,5. Ini sekarang udah nyusut jadi 3,5. Jadi dokternya tuh nanya sama aku, kamu minum apa? Jadi aku tuh bilang, aku tuh minum Paridok. Aku lihat di Google katanya bagus untuk segala penyakit. Jadi aku coba. Katanya ini nyusut loh katanya gitu. Seperti dia bilang seperti itu. Sedikit tenang deh. Jadi dia kasih aku obat promil lagi. Promilnya itu makannya suami istri harus makan ya. Jadi pada saat pulang aku juga tetap rebus pari itu, aku nggak pernah miss sama sekali. Aku tuh minum lagi. Dan bulan 2-nya itu aku haid lagi. Dan aku tuh nggak patah semangat, aku tetap cari dokternya sama, ke dokter C ini ya, aku cari ke dokter ini. Dan aku bilang, dok aku haid lagi, nggak apa-apa katanya, semangat ya katanya gitu. Oke, dia kasih aku obat lagi. Dia kasih aku tuh obat lagi, obat program hamil juga. Suami istri juga harus minum. Aku tuh minum, nggak pernah miss, aku nggak minum obatnya, selalu minum aku obatnya. Udah aku minum, dan pas bulan 3-nya ini aku kan nggak sabaran ya. Aduh, ini telat nggak ya? Semoga dapat deh, aku bilang gitu kan. Dan aku tuh telat, dan memang benar aku telat. Cuma aku biasanya haid siklusnya biasanya 35 hari. Jadi kalau 35 hari otomatis aku haidnya tuh selalu mundur dan selalu telat. Jadi kalau udah terlambat aku tuh nggak kaget lagi gitu. Udah biasa. Apalagi kalau misalnya terlambat 1 minggu itu aku udah biasa, karena siklus aku tuh 35 hari, nggak sesuai dengan tanggal. Jadi kalian tuh jangan patokan sama tanggal ya. Kalian patokan tuh sama siklus. Jadi beda banget. Misalnya bulan 1 kalian datangnya tuh tanggal 5, dan bulan 2-nya tuh kalian tanggalnya 10. Itu kan setiap bulan kan ada tanggal 28, 29, 30, 31. Jadi itu mungkin bisa maju, bisa mundur. Makanya kalian harus tahu siklus kalian tuh berapa hari. Siklusnya itu biasanya 26 sampai 35 hari. Aku termasuk yang 35 hari ini. Jadi aku ada kalender yang khusus untuk lihat haid punya. Ini kalender saya. Ini kalian boleh download, ini bagus banget ya. Ini bener-bener manjur banget gitu. Jadi aku tuh pakai aplikasi ini kan. Aku siklusnya itu selalu 35 hari, nggak pernah terlambat. Tetap siklusnya itu 35 hari, kalau nggak 34. Jadi ini sudah 35 hari kok belum dapat ya. Kalau dihitung siklusnya, aku tuh terlambatnya sudah 1 minggu. Tapi kalau aku nggak hitung siklusnya itu, aku sudah terlambat 2 minggu. Jadi beda. Jadi kalian itu jangan patokan sama tanggalnya. Lihat siklus kalian tuh berapa hari. Ya, jadi harus memahami. Oke, jadi aku kok belum haid ya gitu. Aku udah terlambat, kok ikut siklus kan udah terlambat 1 minggu, kok belum haid ya gitu. Karena pada saat itu aku juga udah merasakan kayak mual gitu, mual sedikit. Udah gitu badan aku tuh kayak kedinginan gitu, kayak dalamnya panas tapi di luarnya dingin, kayak menggigil gitu. Jadi dalam hatiku ini kayaknya udah nggak beres nih. Udah deh, aku beli test pack, besoknya aku beli test pack. Katanya kita harus tes pada saat subuh jam 4 atau jam 5 karena HSCG kita tuh lebih jelas, katanya seperti itu. Oke, dan aku tuh tes pas jam 4 subuh. Jadi aku tuh bangun, tiba-tiba aku sesak kencing kan. Jadi aku langsung buka test packnya tuh, aku langsung celupkan gitu. Aku celupkannya tuh aku tutup mata aja sih, nggak berani kan, takut di PHP lagi gitu. Jadi aku tuh taruh ya, aku tunggu 5 menit ya. Setelah itu aku diamkan, aku nggak langsung lihat. Dan pada saat aku naikkan gini, aku tuh langsung taruh di meja dan aku lanjut tidur lagi. Aku tidur, bangunnya tuh jam 7 pagi. Jadi pas aku mau bangun, aku tuh nggak berani langsung lihat. Jadi aku tuh pelan-pelan dulu, aku bangun. Semoga positif gitu kan. Karena selama ini 8 bulan aku di PHP terus. Selalu negatif kan tes packnya, jadi aku takut banget. Jadi aku tuh bangunnya pelan-pelan, aku tuh gak berani lihat, dan aku tuh tutup mata. Jadi aku tuh pegang tes packnya. Semoga aku tuh hamil ya Tuhan, semoga ini sudah waktu yang tepat, aku bilang gitu kan. Jadi pas 1, 2, 3 aku buka.
langsung nangis kayak baru pertama kali nikah dan hamil itu aku merasakan seperti itu lagi gitu. Karena selama 5 tahun ini kan aku baru merasakan hamil itu lebih excited sih, menurut aku lebih kagetnya. Aku tuh nangis, aku tuh cium dia langsung banget. Katanya kamu ngapain cium aku? Enggak deh, aku bilang aku senang banget, aku hamil loh, aku bilang gitu. Jadi dia lagi ngantuk tuh. Apa? Katanya gitu. Beneran? Aku kasih dia lihat, iya aku bener, ini positif. Oke, kamu lanjut tidur aja dulu, katanya itu. Kita tunggu 2 minggu lagi kita cek ke dokter ya. Oke, ya udah seneng banget ya, udah seneng banget. Dan itulah ceritanya gitu. Jadi kira-kira seperti itu perjalanan pejuang garis 2. Ternyata nggak semudah yang kubayangkan. Jadi untuk kalian pejuang garis 2 yang mau hamil, semangat ya. Jadi jangan, aku tuh paling benci kalau misalnya ditanya gini, kamu tuh kapan hamil? Pasti kan kita jawabnya dikasih Tuhan aja deh gitu kan. Memang dikasih Tuhan aja, cuma kalau misalnya kita nggak berusaha itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus ada usaha ya, kayak semacam kayak misalnya kita mau sukses, kita nggak bisa nunggu aja, nunggu duitnya itu jatuh, itu nggak mungkin ya. Kita harus usaha dulu baru ada hasil. Seperti itu juga kita mau hamil, mau punya anak ya, kita usaha, kita cari misalnya orang bilang obat ini bagus, suplemen ini bagus untuk promil, untuk hamil katanya itu ya, kita coba ini bagus, dokter A, dokter B, kita coba ya kan, nggak salah kita coba, mau tahu ada hasil untuk kalian. Makanya untuk pejuang garis 2 kalian tuh jangan patah semangat, semoga kalian cepat dapat momongan juga dan cepat garis 2. Dan sekian saja ini videonya, semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan berpikir ada kisah itu nggak bisa hamil, nggak semua. Jadi pejuang kista itu juga bisa hamil, tergantung kistanya itu bahaya atau nggak bahayanya. Jadi kalian tuh boleh konsultasi sama dokter kalian. Next ke video aku akan sharing ke kalian suplemen apa aja yang aku minum selama program hamil. Jadi bukan di dokter saja aku program hamilnya, tapi di luar dari itu aku juga ada minum suplemen A, suplemen B, suplemen C, aku semua udah minum. Dan menurut aku sih terbukti ya, menurut aku ya, aku sharing ke kalian aja. Tapi nanti ke next video ya, aku akan sharing ke kalian program apa dan suplemen apa untuk kalian yang pengen hamil gitu. Next ke video, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. See you.